Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub pasal 17 ayat 1 sampai dengan 16. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, maka mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, Engkau ayahku, kepada Berenga, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Demikian. Ibrani 6 ayat 1 sampai 20. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus,
dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutu, yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan, dengan terus ya, waktu berharap itu kita terus berbuat kebaikan, saudara, bukannya pasrah, terus ngaco ngawur. Pokoknya pun berharap sama Tuhan. Tanda kamu berharap sama Tuhan. Apa tandanya kamu berharap sama Tuhan, saudara? Tandanya kamu berharap sama Tuhan adalah ketika kamu terus berbuat baik di dalam keputusasaan. Nah, saudara, makanya pengharapan itu disebut dengan kata sauh jangkar itu loh. Artinya dalam keputusasaan ya udah kamu nyangkut aja. Kapal itu kan ya, kalau kapal lagi kena badai itu, kapal itu kalau lagi kena badai kan dia harus buang sauh. Sehingga ketika diombang-ambing dia tetap di situ tuh, saudara. Ya, seperti sauh. Jadi dia nggak kemana-mana, dia nyangkut aja di situ tuh. Ya, sehingga dia nggak terlontar kemana, terlontar ke sini, dia tetap di situ. Goyang-goyang segala macam, dia di situ. Ya kan? Nah itu sehingga kapal itu bisa stabil, saudara ya.
kapal itu bisa stabil. Harus ada sauhnya, ada jangkar, angkor. Itulah gunanya sauh, itulah gunanya pengharapan. Kalau kita ya lagi terombang-ambing, lagi hidupnya tidak karu-karuan di padang gurun, Anda harus buang sauh, saudara. Ya, nah itu pengharapan itulah. Jadi, apa buktinya kamu punya pengharapan? Ya kamu terus udah mungkin seakan-akan sudah tidak mungkin segala sesuatunya. Namanya badai itu adalah sebuah ketidakpastian, saudara ya. Kamu diombang-ambingkan dengan sebuah ketidakpastian yang amat sangat besar. Mau tenggelamkah, mau ke sana kemari, belajar. Tapi kalau kamu ada sauh di sana, maka kamu akan tetap di situ, saudara. Stay. Nah itulah pengharapan. Dan pengharapanmu kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Di dalam masa-masa yang berat, di dalam masa-masa yang sulit, pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus, saudara. Lalu, apa buktinya kamu berharap kepada Tuhan Yesus? Kamu terus berbuat kebaikan. Jadi kamu jangan mikirin badainya lagi, kamu jangan mikirin masalahnya lagi. Saudara, dalam masa-masa badai yang luar biasa, di penghujung badainya saya itu ya, saudara, kita terus ya, saudara, ketidakpastian, kita terus berbuat baik. Nah, kita bungkusin semua ya, beras 5 kilo, ya. Kita beli beras ya, di project kita berkarung-karung ya, kita bungkusin. Kita selalu sediain susu kotak tuh di mobil ya, selalu sediain permen coklat itu Silver Queen buat anak-anak itu, saudara ya. Anak-anak itu sehat kalau kasih coklat yang bagus, saudara ya. Jangan kasih uang. Ada nggak saudara? Sebenarnya saya berharap pulih nggak saudara? Nggak karu-karuan, saudara, hidupnya. Waduh, berantem sama istri setiap hari, berantemnya berantem ngeri lagi. Kacau sekali hidupnya. Tadi apa yang saya lakukan, saudara? Pokoknya saya gandol terus sama Tuhan Yesus. Itu pengharapan itu seperti itu. Pokoknya Tuhan, aku terus curahkan pengampunan, curahkan kasih. Mau mikir apa, sudah tidak berani. Mau mengharapkan sesuatu yang, nanti moga-moga nanti ada jalan keluar, udah nggak berani, saudara. Udah jangan berharap jalan keluar, bolak-balik, buntu terus. Ada jalan keluar nggak, ya nggak usah dipikir. Kalau nggak ada jalan keluar gimana, ya mati. Ya wis mati. Benar, saudara. Sampai di titik itu, baru itu, saudara ya. Kalau Anda sudah sampai di titik itu, terus kalau nggak ada pertolongan gimana? Ya harus mati. Bukannya Anda nabrak sana, nabrak sini lagi. Udah cukup. Ya, Anda yang bisa utang-utang sana sini, cukup. Anda yang biasa ya kerja sampai gila-gilaan, anakmu ditinggal, sampai anakmu berantakan sekolahnya karena nggak punya perhatian, sampai anak jadi nakal, nggak karu-karuan, bandel. Cukup kerjanya, saudara. 10 jam, maksimum 12 jam waktu buat anakmu. Ya, waktu buat anakmu. Pak, nggak nyadak, Pak. Istri, ayo tinggal di rumah. Kerja jangan terlalu lama. Anakmu butuh perhatian. Kerja dua-duanya sampai anakmu jadi cabe-cabean. Jadi, iya kan? Karena butuh haus kasih sayang kan. Kalau ada om-om datang, dikasih sayang kepada anakmu, saudara. Ya, ada tante-tante datang memberi kasih sayang kepada anakku yang tidak semestinya. Kasih sayang yang najis, yang tidak kudus. Cukup kerjaanmu, saudara. Kita banyak dengar itu ya, anak yang membunuh ibunya gara-gara mau beli apa nggak dikasih. Mau beli motor, mau beli handphone nggak dikasih. Bunuh bapaknya, ibunya. Yang salah siapa, saudara? Ya, yang salah orang tuanya, bukan anaknya. Bukan karena nggak ngasihnya, bukan. Karena dia tidak mendidik dari kecil. Mereka sibuk. Cukup, saudara, cukup. Udah, serahkan sama Tuhan.
Wah, selama saya masih bisa berusaha kan berusaha. Oh, betul, itu mentalitas itu betul. Cuman kamu harus ada dashboardnya, ada speedometernya. Kapan itu mentoknya, ya udah overheating. Jadi keluargamu, lihat anakmu sudah berandalan, jadi berandalan, berkelahi terus di sekolah, jangan bangga. Berarti kamu terlalu sibuk. Begitu kamu dengar anakmu tiap hari kelahi, begitu kamu dengar anakmu ya pulangnya malam terus, begitu kamu dengar bahkan anakmu kadang-kadang tidak pulang ke rumah, cukup saudara, jangan kerja kelebihan, cukup tungguin anakmu. Ya, kadang-kadang ada suami istri ya, terutama kalau yang di kota-kota besar itu ya, suami istri yang kerja sampai tidak pernah saling ketemu satu sama lain, anaknya segala macam, lalu anaknya yang merawat pembantunya atau bahkan nggak ada yang rawat, diumbar begitu saja. Cukup saudara, tapi tidak cukup Pak, ini utang kita banyak sekali. Ya sudah, tidak apa-apa saudara, serahkan sama Tuhan. Udah ada jalan keluar, udah jangan mikir jalan keluar. Udah nggak usah mikir jalan keluar lagi, pasrah, ya sudah pasrah. Serahkan sama Tuhan. Tetapi kamu harus kerja minimum 8 jam sehari. Ya, kamu harus kerja. Termasuk kamu harus punya waktu buat anak-anakmu. Minimum buat anakmu itu kamu punya waktu 4 jam sehari nungguin anakmu. Melihat anakmu ditungguin. Sekalipun ya namanya 4 jam anakmu lagi baca, kamu lagi apa, tapi di situ bareng-bareng 4 jam tiap hari, saudara. Sampai anakmu itu nanti sudah umur 18 tahun, baru kamu bisa lebih leluasa lagi. Kalau anakmu belum 18 tahun, jangan, saudara, kamu tungguin anakmu. Karena ketika kamu melahirkan anak, ketika kamu punya anak adalah bagian dari tanggung jawab kita orang tua. Pak, nggak cukup Pak. Iya, saya tahu nggak cukup. Udah serahkan sama Tuhan. Kerja tetap minimum 8 jam sehari. Ya, kalau istri itu kerja, tambahin istri 6 jam sehari. Minimum. Maksimum. Ya, maksimum. Suami kerja 12 jam. Sudah. Nggak cukup lagi, masih nggak cukup, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Jangan utang-utang lagi, cukup, berhenti. Kalau nggak sukses gimana Pak? Ya sudah, kamu nggak usah mikir itunya. Kamu harus punya sauh bahwa Tuhan Yesus, aku sudah berikan terbaik dari hidupku. Karena kamu punya anak yang harus kamu jaga. Bersyukurlah kalau ada opa oma ya di rumah. Bersyukurlah kalian yang punya orang tua, kakek nenek di rumah, bisa ngawasin, menjaga anak-anakmu. Ya, di kelas apostolik saya ajarin gunanya fungsi opa dan oma dalam rumah tangga. Penting saudara ya. Kayak Pak Iman ini luar biasa. Saya iri, saudara, saya berdoa saya bisa sempat merawat cucu saya kayak Pak Iman. Anaknya 2 sibuk ya kerja, ya apalagi di tempatnya Pak Iman itu kota besar saudara ya. Maka Pak Iman yang jagain anak-anaknya saudara, cucu-cucunya, sampai bisa bisa boncengin cucunya naik sepeda segala macam. Itu saya saya pengen bisa seperti itu saudara ya. Anda harusnya ya anak-anak rawat orang tuamu supaya orang tuamu bisa merawat cucu-cucunya. Ya. Opa oma hidup takut akan Tuhan supaya kamu bisa jadi berkat. Tapi kalau nggak ada nih, kita ceritanya nih nggak ada opa oma nih. Ya cuman ada kalian berdua suami istri, suaminya udah meninggal lagi, kamu janda sendirian. Ya sudah cukup. Kalau begitu kamu cukup kerja 10 jam sehari. Anakmu butuh waktu 2-4 jam tiap hari. Kurang, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Kalau kurang, sudah. Jangan mikirin kurangnya, jangan mikirin jalan keluarnya dari badai itu. Ya udah, kamu berdiri di tengah badai dalam ketidakpastian. Deg-degan tiap hari. Sebetulnya kalau kamu tiap hari sudah hidup dengan badai, maka ya badai itu adalah temanmu setiap hari, sahabat sejatimu. Justru kalau nggak ada badai, kamu tinggal-tinggal, kamu keder. Lalu di tengah badai itu kamu buang sauh. Di tengah badai itu, kamu ada sauh pengharapan itu.
pengharapan bukan jalan keluar, bukan kamu keluar dari badai, bukan supaya badainya tenang, bukan supaya kamu selesai masalahnya. Tetapi di tengah badai itu, sauh pengharapan itu, pokoknya Tuhan, apapun yang terjadi, ya, hanya Engkau yang kuingini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya, saudara ya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun saudara, kamu tenang saja. Kami ngalami saudara ya. Waduh, dalam ketidakpastian. Ya sudah Tuhan. Sampai saya tiap hari cuma ngomong apa saudara? Tuhan, mau badai apa lagi Tuhan yang lebih besar? Mau apa lagi kengerian yang saya harus hadapi hari ini Tuhan? Itu Tuhan, Tuhan boleh apapun boleh terjadi Tuhan. Yang penting jangan lepaskan aku dari tangan. Apapun boleh terjadi Tuhan. Yang penting Tuhan, jangan lepaskan aku dari tangan-Mu Tuhan. Uwis Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Dikasih lagi, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan tetap peluk aku Tuhan. Tuhan, yang penting Tuhan tetap pegang tanganku kuat-kuat. Itulah sauh saudara. Bukan kamu berharap keluar dari masalah, bukan kamu menang, bukan kamu berharap, mungkin kamu sudah jatuh, kamu mengalami banyak hal. Pokoknya Tuhan, jangan lepaskan aku dari tangan-Mu Tuhan. Itulah sauh. Lalu apa buktinya kamu sedang ada di dalam tangan Tuhan? Kamu selalu punya pengampunan. Kamu selalu ada diakonia tiap hari. Itu buktinya kamu ada di dalam tangan Tuhan. Karena orang yang bersama Tuhan, ya, orang yang ada di dalam genggamannya Tuhan, orang itu selalu punya pengampunan. Orang itu selalu punya cinta dalam hidupnya. Ya, orang itu selalu ada ucapan syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Selalu bilang, Yesus, Engkau sungguh baik. Baik apanya Pak? Ini baru debt collector, baru ngantemi saya Pak. Itu baru dikapreti sama debt collector Pak. Dikaplokin, bilang Tuhan Yesus baik. Kalau kamu berani, debt collector ajar balik saudara kalau kamu berani. Jadi kalau ya debt collector mana boleh mukulin kamu, ada ya sama debt collector. Jangan takut sama debt collector saudara ya. Dulu kita dari takut sampai udah nggak takut lagi sama debt collector. Lebih galakan saya sama debt collectornya sampai pergi 9 orang sudah sampai takutnya sama saya. Tetangganya ngomong, kamu nggak tahu siapa dia. Hati-hati kamu urusan sama dia panjang. Sampai debt collector yang takut sama saya saudara akhirnya. Serius saudara ya. Sampai debt collector yang takut sama saya. Grup orang 9 datang orang ya saudara ya. Waktu itu ya. Wah, satu yang datang itu 3 truk saudara. 3 truk beneran ya. Teman-teman kita datang semua debt collectornya sampai ada takut saudara ya. Lebih ngeri saya daripada debt collectornya saudara. Galakan saya. Nah, tapi itu bukan contoh yang baik. Saya lagi cerita saudara ya. Saya lagi mau ceritakan. Saya sampai pasrah. Waktu saya ngedan itu begitu caranya saudara. Tak lawan lagi sampai udah gak takut lagi. Ini kurang ajar debt collectornya berani ganggu. Tetapi ketika saya kenal Tuhan, debt collector datang, saya nggak takut saudara. Saya bilang, saya bisa lawan kamu. Saya bisa lawan kamu. Tapi saya mau takut sama Tuhan saja. Saya bisa bikin ruwet sama kalian. Tapi saya mau takut sama Tuhan saja. Bisa saya ngelawan. Waduh, saya dipermalukan saudara ya. Kan nggak boleh ngelawan. Saya dipermalukan, saya dihina. Saya benar-benar diremukkan. Karena di padang gurun itu, egonya kita diremukkan saudara ya. Di padang gurun itu, harga dirimu diremukkan. Kalau harga dirimu belum diremukkan, kamu tidak akan melewati padang gurun itu saudara. Siapa di sini yang harga dirinya masih kemahalan? Saya melihat banyak dari kalian yang berinteraksi dengan saya.
Saya ngeliat, aduh sayang sekali harga dirimu masih belum lunas. Nggak heran kamu nggak lepas dari padang gurun. Nggak heran, ya kenapa? Karena harga dirimu masih kemahalan. Ya, saudara ya. Kedua, di padang gurun itu ya, semua kedaginganmu itu akan terekspos keluar. Kayak saya, saudara ya. Kemarahan, dendam itu terekspos keluar. Wah, saya umur, saudara saya dari kecil itu sering berkelahi, tapi saya banyak mengalah, saudara. Karena takut nanti gegeran Cina, nanti dikebukin, nanti terjadi bakar-bakaran orang Cina. Jadi saya kalau udah kelihatannya udah melibatkan massa begitu, saya ngalah, saudara. Saya minggir. Wah, dikebuki saya, dikeroyok. Tapi waktu itu ya, kurang lebih usia saya 38 tahun itu ya, saudara ya. Mau 40 itu ya, padang gurunnya saya tuh. Saya ngebukin orang tiap hari tuh, saudara. Jangankan orang biasa pendeta aja tak mungkin, saudara, enggak urusan. Pokoknya kamu saya enggak suka tak pokoknya. Itu saya benar-benar terlalu di padang gurun saya keluar semua sifat buruk saya yang asli itu keluar semua tuh. Dan kamu tidak suka sama saya. Dan di padang gurun itu semua yang buruk-buruk itu keluar. Ya, dan saya kaget. Kok saya orang jadi begini? Istri saya takut sama saya. Anak-anak sampai takut. Kalau mau ngomong sama saya, klinik-klinik dulu pelan-pelan. Saya kenapa takut ya anak-anak saya sama saya jadinya ya? Bisik-bisik kalau mau ngomong. Terus aku jadi, kok ngomong bisik, nggak dengar. Ngomong apa? Saya sampai begitu, saudara ya. Sampai saya hardik begitu, coba bayangin kamu. Kalau sekarang anak saya nabrak langsung. Protes, apa begini ya. Sekarang berani anak saya ya. Maksudnya berani ngomong yang jelas. Itu bisik-bisik, saudara ya. Kalau mau ngomong sama saya sampai bisik-bisik, sampai menempel-nempel dulu di pintu, nanti ke meja, nanti tangannya harus pegang pelan-pelan. Jangan ganggu. Kasihan sekali, saudara ya. Saat di padang gurun itu kamu akan seperti itu loh, saudara. Ya kalau Anda yang emosinya temper ya, saya kan emosinya temper. Ada orang emosinya temper kayak saya, marah. Ada orang emosinya histeris. Ada orang emosinya itu terus belaga gila, kayak orang ngedan, ketawa-ketawa. Ya saudara ya, ada orang yang emosinya tantrum. Oh, di padang gurun ya, Anda pernah lihat kayak itu orang di Hongkong, pekerja di Hongkong, rupanya baru dipecat. Dia harus kupuk-kupuk badannya sendiri. Gitu ya. Hongkong kasihan itu ya, saya ngeliat ya, Hongkong itu keras sekali ya. Ngeri sekali Hongkong itu. Makanya kalau ada TKW di Hongkong itu ya, aduh saya angkat jempol 4 buat kalian. Itu kota yang sangat keras itu Hongkong itu ya. Saudara, kalau kamu sedang di padang gurun, watak aslimu tuh keluar, kamu cepat, saudara, catetin. Dan kamu tahu kamu pemarah. Begitu kamu marah, kamu bilang, kamu pemarah loh, kamu pemarah. Jadi kamu tahu, marahmu itu sebenarnya tidak beralasan. Oh, ini aku harus marah. Ya kan alasan kita yang pemarah kan, aku harus marah. Lalu saya ingat, kamu pemarah loh. Saya selalu diingatkan loh. Jadi ketika saya mulai temper gitu ya, saya tahu, kamu pemarah loh. Langsung saya berhenti, saudara. Marahmu tidak berguna, karena kamu pemarah. Masalah begini, pokoknya ini saya harus marah ini. Kan saya kan gitu kan, dalam alam bawah sadar, dan kamu harus kendalikan itu. Kamu marah. Kamu yang emosinya sedih, di padang gurun itu kamu akan meratap terus, susah terus gitu ya. Kamu yang emosinya mengeluh, orang emosinya kamu belaga gila, kamu kayak mengedan, saudara. Belaga gila, bodoh amat, kamu lagi banyak masalah, kamu malah main perempuan, malah main biliar, malah kamu mabuk-mabukan, ya kan? Padang gurun itu, ingat tuh, itu kamu emosinya belaga gila, ayo hadapin, nggak apa-apa hadapin, nggak sanggup nggak apa-apa, ditungguin aja, jangan mabuk. Di padang gurun itu kamu harus sadar, ya kamu harus sadar, berat, tidak berat, saudara, itu kan hanya ilusi. Responmu itulah kenyataan, ya kan? Masalahnya itu kan ilusi padang gurun. Kamu di padang gurun, kamu apa sih yang kamu lihat di padang gurun? Fata morgana, ya. Yang kamu lihat di padang gurun itu semua fata morgana. Masalahmu itu semua adalah sebuah fata morgana.
responmu terhadap fata morgana itu, itulah yang realita, saudara. Ya, itulah realita. Responmu. Makanya di padang gurun itu, dalam ketidakpastian, kamu pegang erat-erat Yesus. Dia ada di tengah badai itu. Dia adalah sauh di tengah badai. Ya, pegang tanganku Tuhan. Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Ketika kamu bilang Tuhan pegang tangan, kamu bilang selalu sediakan pengampunan buat orang-orang itu. Itu tandanya kamu sedang dipegang sama Tuhan. Kalau di padang gurun itu kamu penuh dengan kebencian, kamu penuh dengan caci maki, saudara ya, maka kamu sedang tidak dipegang tangan Tuhan. Kamu lagi pegang setanmu sendiri, hawa nafsumu kan. Kamu nggak mau ngampuni, ya kan? Kamu nggak mau mengucap syukur. Kamu dikuasai hawa nafsumu, kamu kerasukan setan itu kamu di padang gurun. Makanya kamu makin melimbung, kamu obat mabuk, kamu muter edan, kamu ikut edan, saudara. Ya kamu sampai terhempas keluar, sampai mati di padang gurun. Tapi kalau kamu punya sauh yang kuat, ya Tuhan Yesus pegang tanganku. Tahunya dari mana kamu bersama dengan Tuhan Yesus? Kamu selalu lepaskan pengampunan. Kamu selalu ada ucapan syukur. Kamu, ya kan? Diakonia adalah bentuk ucapan syukur. Pengampunan itu adalah bentuk ucapan syukur. Makanya intinya semua adalah pengucapan syukur, saudara, di padang gurun itu. Kamu bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Disitulah kamu akan tahu, tiba-tiba kamu merasa, oh ini badai tapi aku bisa tenang ya. Iman Kristen itu bukan iman yang kamu pergi bertapa di atas gunung di dalam gua, saudara. Imanmu itu adalah ketika kamu pergi ke hiruk pikuk, ke begitu badai yang menerpa, dan kamu tetap merasakan ketenangan. Itulah iman Kristen. Karena Yesus Kristus adalah batu karang keselamatan kita. Ya, itulah iman kita, saudara. Itulah sauh pengharapan kita. Mungkin kamu udah nggak usah berharap jalan keluar lagi. Nanti kamu malah ngujar yang tidak benar. Malah kamu jadi menghalalkan segala macam cara karena kamu sudah tidak peka lagi saat itu. Kamu udah teriak aja sama Tuhan Yesus, kerjain semampumu, the best of you. Kamu kerjakan, setelah itu Tuhan, pegang aku Tuhan. Pontang-panting, saudara, kalau kamu nurut perkataan saya 40 hari, saudara, kamu jangan mengeluh. Di dalam padang gurun jangan pernah kamu tiba-tiba kamu udah nyampe di tanah perjanjian. Ya, karena padang gurun itu sebetulnya hanya 40 hari. Tapi keluhanmu, tetapi dosa-dosamu, hawa nafsumu yang membuat kamu lama extend di padang gurun. Bahkan mati di padang gurun sampai puluhan tahun kamu dibangun sampai mati di padang gurun nggak nyampe tanah perjanjianmu. Kamu tidak mau berdamai dengan badai. Karena Yesus ada di dalam badai itu. Yesus ada tidur di buritanmu, tenang saja. Kamu tidak usah ruwet, ada Yesus. Badai jangan ditengking, kata Bu Sarma. Ya, tiba-tiba kamu selesai, tiba-tiba kamu masuk tanah perjanjian. Makin kamu tengkang-tengking, makin kamu keluh-keluh, makin kamu marah-marah, makin kamu mabuk-mabukan, makin kamu lari dari padang gurun, lari dari badaimu, ya kamu makin hancur. Ya kan? Yuk, Yesus adalah pengharapan kita. Ya, mengucap syukur. Ada pengampunan, ada diakonia tiap hari. Tadi siang kita, tadi malam kita belajar ya, koinonia. Dari era kuda putih, kuda merah, hati-hati saudara. Apalagi masuk kuda hitam. Kamu harus segera masuk tanah perjanjian. Kalau kamu masih dalam padang gurun di saat itu, waduh, baik saudara. Saya berdoa supaya kamu sudah masuk tanah perjanjian di saat kuda merah dan kuda hitam itu datang. Ya, sekarang ini masa kuda putih. Cepetan, ayo masuk ke tanah perjanjian. Ya, Tuhan Yesus memberkati.